Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggraini. Saya mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh aktivitas yang dapat dilakukan pada anak tunanetra. Apa sih tunanetra? Menurut Hidayat tahun 2016 halaman 21 menyebutkan bahwa anak tunanetra adalah anak yang mengalami penyimpangan atau kelainan indera penglihatan baik bersifat berat maupun ringan, sehingga memerlukan pelayanan khusus dalam pendidikannya untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Karakteristik gangguan penglihatan atau tunanetra menurut Soemantri tahun 2018 halaman 66 yaitu mengatakan bahwa ketajaman penglihatan anak tunanetra itu dari 6/21. Artinya, berdasarkan tes, anak hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter yang oleh orang awas dapat dibaca pada jarak 21 meter yang diukur dengan tes Snellen Card. Karakteristik gangguan penglihatan atau tunanetra mempunyai berbagai macam aspek. Yang pertama itu aspek akademis. Aspek akademis menurut Tillman dan Absorgs dalam Wardani 2017 halaman 59 ada beberapa perbedaan antara anak tunanetra dan anak awam, yaitu anak tunanetra menyimpan pengalaman khusus seperti anak awas, tetapi pengalaman tersebut kurang terintegrasi. Kemudian anak tunanetra mendapat angka yang hampir sama dengan anak awas dalam hal berhitung, informasi dan kosakata, tetapi kurang baik dalam pemahaman. Kosakata anak tunanetra cenderung merupakan kata-kata yang definitif, sedangkan anak awas menggunakan arti yang lebih luas. Kemudian yang kedua itu karakteristik anak tunanetra dalam aspek pribadi dan sosial, yaitu curiga pada orang lain, mudah tersinggung, dan ketergantungan pada orang lain. Karakteristik yang ketiga yaitu dalam aspek fisik atau sensoris dan motorik atau perilaku. Aspek fisik dan sensoris yaitu dilihat dari kondisi matanya dan sikap tubuhnya yang kurang ajak serta agak kaku. Pada umumnya, kondisi mata tunanetra dapat dengan jelas dibedakan dengan mata orang awas. Mata orang tunanetra ada yang terlihat putih semua, tidak ada bola matanya atau bola matanya agak menonjol keluar, dan lain-lain. Kemudian aspek motorik atau perilaku itu gerakannya agak kaku dan kurang fleksibel, dan perilaku stereotip, yaitu anak tunanetra suka mengulang-ulang gerakan tertentu seperti mengedip-ngedipkan atau menggosok-gosokkan matanya dan menepuk-nepuk tangannya. Faktor-faktor penyebab gangguan penglihatan atau tunanetra. Yang pertama, itu faktor internal timbul dalam diri individu atau keturunan. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam individu itu sendiri, yaitu sifat genetik yang dibawa individu akibat hasil persilangan yang salah karena terjadi atau terdapat beberapa kelainan, sehingga beberapa fungsi organ-organ tubuh akibat persilangan gen yang salah akan mengakibatkan terganggunya atau menjadi tidak dapat berfungsinya organ-organ tersebut dengan semestinya. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar individu, antara lain penyakit rubella dan sifilis, glaukoma, retinopati diabetes, retinoblastoma, kekurangan vitamin A, terkena zat kimia, dan kecelakaan. Metode pembelajaran untuk anak gangguan penglihatan. Yang pertama itu duplikasi, yang kedua itu modifikasi terhadap materi, kemudian melakukan substitusi, dan yang keempat itu melakukan omisi. Contoh aktivitas yang dapat dilakukan pada anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra antara lain yang pertama itu bermain. Ada banyak macam permainan yang dapat dirangkai atau dimodifikasi untuk anak tunanetra, antara lain ada
alat permainan yang bernama Badabu. Alat permainan ini dirancang oleh mahasiswa Nurbaiti dari Universitas Institut Teknologi Sumatera. Mahasiswi ini membuat permainan yang bernama Mak Badabu dengan berbagai macam manfaat. Antara lain dapat melatih kepekaan terhadap indera peraba, melatih konsep arah dengan berkonsentrasi saat berjalan mengikuti lintasan, dan juga orientasi mobilitas. Mainan yang kedua itu ada Lego Baile. Dengan Lego ini anak dapat membuat suatu bangunan atau menyusun suatu bangunan dengan bantuan titik-titik yang ada di bangunan balok tersebut. Kemudian ada permainan ular tangga yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk anak tunanetra, dengan tentunya diawasi dan diawasi dengan para guru. Aktivitas yang kedua yaitu membuat kerajinan. Anak tunanetra dapat dibantu oleh dinas-dinas sosial atau melalui guru dan orang tua dengan membuat sebuah kerajinan seperti membuat anyaman keset kaki dari kain-kain yang sudah tidak dipakai, atau membuat gelang, membuat kalung, dan kerajinan-kerajinan lainnya. Dengan kerajinan ini dapat memupuk rasa kreativitas anak tunanetra. Kemudian aktivitas yang lainnya yaitu dengan bermusik. Anak tunanetra bisa bermusik dengan memainkan berbagai macam alat musik seperti gitar, angklung, dan lain-lain sebagainya. Kemudian anak tunanetra juga bisa bernyanyi, mendengarkan alunan-alunan atau instrumen-instrumen musik, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas lainnya yaitu dengan menari. Anak tunanetra dapat diajak menari sesuai dengan alunan lagu dan sesuai dengan instruksi, dengan kegiatan-kegiatan gerakan-gerakan yang sederhana. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sampai bertemu di lain waktu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.